Sesuai videonya, saya akan ajarin kamu bagaimana untuk meningkatkan penjualan di Tokopedia. Pertama, kita harus maksimalkan traffic organik. Kalau traffic organik, utama untuk mendapatkannya adalah dari memaksimalkan SEO di bagian konten produk. Apa aja yang penting, yang perlu kamu perhatikan adalah kata kunci. Harus cari yang relevan ya. Maksudnya relevan apa? Kamu bisa cari coba di wawasan pasar untuk cari kata kunci yang sesuai dengan produknya. Dan kamu lihat jumlah pencariannya apakah tinggi atau enggak. Dan tingkat kompetitifnya besar atau enggak juga. Habis itu ingat untuk jangan spam keyword yang tidak relevan. Habis itu, foto produk harus buat yang bagus juga, yang clear dan bisa menangkap perhatian orang pada orang scroll page produknya langsung. Lalu juga buat video produk marketing yang bagus juga, sesuai yang seperti yang saya pernah sharing juga, macam Globe, lalu Dumbbell juga yang sebelumnya. Jadi buat video produk marketing sesuai dengan branding toko kalian. Setelah itu, ada bagian deskripsi, karena di bagian copywriting. Copywriting apa? Kita harus membuat salah satu tulisan atau paragraf yang bisa membuat produk kita dapat menyelesaikan masalah dari mereka miliki. Dan juga ingat deskripsi produknya pun harus diisi spesifikasi produknya. Bahan, ukuran, variasi warna, dan lain-lainnya. Setelah itu harga diisi dan juga pengiriman dan asuransi pengiriman ingat diwajibkan ya kalau di Tokopedia. Jadi suatu saat mana tahu di bagian pengirimannya ternyata ada muncul kelalaian gara-gara paketnya rusak sampai customer. Si customer bisa ajukan kompensasi. Jadi sehingga yang melakukan pembayaran ganti ruginya adalah pihak ekspedisi dan Tokopedia-nya ya. Setelah itu kita harus posting feed. Kalau feed di Tokopedia, kita postingnya langsung dari aplikasi Tokopedia langsung. Kalian bisa coba search saja di aplikasi, kalian posting feed. Jadi anggapannya untuk melakukan update produk kalian. Jadi ada namanya engagement dengan para followers dan audience kalian. Setelah itu, kita harus menyiapkan kupon follower baru. Ini merupakan salah satu fitur promosi yang ada di Tokopedia. Kalian bisa coba sendiri buat aja, itu simple aja. Dan kenapa harus keluarkan voucher itu? Karena tentunya kita itu mau cari followers toko yang relevan sebanyak mungkin. Sehingga kita perlu menggunakan fitur itu. Karena kalau dengan adanya followers, maka kita bisa melakukan tingkat berikutnya adalah membuat pembeli yang sekarang menjadi long term customer. Jadi kita akan mendapatkan repeat order ataupun repeat sales dari followers ataupun customer yang long term itu. Selanjutnya, setelah udah buat kupon follower baru, kamu harus membuat voucher cashback toko dan juga voucher cashback per produk. Ini semua sesuai dengan strategi kalian. Voucher cashback toko itu berlaku untuk ke seluruh produk yang dalam toko ya. Ataupun kalian mau untuk voucher cashback per produk. Mana tahu kamu ada sengaja untuk melakukan strategi cuci gudang per produk. Ataupun untuk mau sengaja tingkatkan penilaian produk untuk produk tersebut tertentu ya. Sehingga kamu menggunakan itu. Seperti yang sama aja, nama campaign, masa periode, budgetnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya jangan sampai rugi ya. Selanjutnya apa? Kalian harus menggunakan voucher bebas ongkir. Setelah itu, kamu harus membuat diskon toko. Diskon toko itu kalau di Shopee sama aja ya, seperti promo toko, Lazada juga bisa, di marketplace apapun juga bisa melakukan diskon toko ini. Jadi kalian bisa menggunakannya sesuai dengan strategi kalian. Kalian bisa untuk mengundang namanya FOMO, Fear on Missing Out. Seperti yang saya pernah bilang, produknya misalnya harga jualnya 100.000, kamu sengaja buat sampai 200.000 dan kamu potong 50% diskon tokonya. Jadi orang tuh kira produk kamu lagi beneran diskon besar-besaran nih. Dan juga kamu bisa menggunakan diskon toko untuk melakukan cuci gudang produk-produk yang beneran kalian nggak mau restock lagi nih dan kalian terpaksa harus jual murah. Setelah itu kamu bisa menggunakan bundling. Bundling artinya apa? Sekarang saya menjual blok nih. Sekarang saya menjual juga pena, lalu kotak pensil dan pisau cutter. Misalnya ada orang mereka mau membeli satu produk ini aja, satu tipe. Tapi dengan adanya bundling, kita bisa melakukan upselling yang lebih mudah. Kita bisa setting fitur promosi ini di Tokopedia sendiri. Kalau membeli produk pena ini dicampur dengan cutter dan juga Globe, kita akan memberikan diskon mungkin sebanyak 5%. Jadi apa? Omset kamu yang seharusnya mungkin cuma orang beli satu pena 5.000, sekarang omsetnya udah bisa mencapai sekitar mungkin 50.000. Nah, itu pengaruhnya besar banget loh. Setelah itu, kamu harus aktifkan di bagian pengirimannya tuh sebanyak mungkin. Dan ingat, aktifkan juga yang utama adalah pengiriman yang mendukung untuk bebas ongkir. Aktifkan layanan COD, pembayaran di tempat ya. Kalian bisa settingnya di pengaturan toko di bagian layanan. Dan juga ingat untuk melakukan levelnya lebih tinggi ataupun mengupgrade toko kamu. Kamu akan mendapatkan benefit yang banyak juga. Dari broadcast chat gratis, kredibilitas toko, habis itu kamu akan dapat extra credit top ads. Setelah itu, kamu harus mempunyai social media, oke? Fungsinya itu adalah untuk menjalin hubungan dengan calon customer ataupun customer yang udah ada. Jadi mereka akan menjadi lebih kuat brand loyalty-nya kepada brand kamu. Produk marketing di social media. Macam saya sekarang, saya menjual Globe nih. Oke, saya akan posting berbasis topiknya Globe. Dan juga saya bisa melakukan produk launching juga. Para calon pembeli ataupun followers toko dan brand saya di social media, mereka akan melihat produknya, kemungkinan besar mereka akan membeli. Dan langsung produk yang baru kamu akan mendapatkan penjualan dan juga penilaian produk langsung. Setelah itu, kamu harus bisa mendekorasi toko sesuai dengan branding image kalian. Jadi
Jadi saat orang masuk ke toko kalian, mereka di online, mereka akan mendapatkan satu feeling gitu bahwa toko kalian memang jago banget dalam menjual produk-produk pas banget. Saatnya kamu bisa menggunakan broadcast chat ya. Broadcast chat itu kalau kamu menjadi power merchant, itu akan biasa dikasih kuota. Jadi logikanya apa? Kalian melakukan broadcast chat kepada calon-calon pembeli. Kalau mereka tertarik, mereka akan datang ke toko kamu ataupun lihat produk yang kamu tampilkan attach gitu. Itu berguna banget untuk mendatangkan traffic organik lagi ataupun traffic bayaran ya. Setelah itu, kamu harus menjoin campaign official Tokopedia, promo Tokopedia, dan juga flash sale Tokopedia. Ini kalau kamu masih belum power merchant dan kesehatan toko, performa tokonya itu masih agak kurang, biasanya kamu nggak akan kesempatan untuk mendapatkan promosi Tokopedia ini. Tapi kalau kamu suatu saat mendapatkan promosi Tokopedia, dapat kuota dan kamu udah mendaftar nih, ingat wajib untuk siapkan baik-baik dan harus langsung didaftarkan. Karena kalau kamu udah join official Tokopedia campaign gini, kemungkinan produk ataupun banner yang kamu dapat itu akan ditampilkan ke langsung depan konsumer gitu. Itu bisa meningkatkan traffic kalian berkali-kali lipat setidaknya, dan juga tingkat konversinya akan jauh lebih tinggi juga. Kalian harus membuat flash sale toko. Jadi setidaknya seminggu sekali kamu melakukan flash sale, artinya kan kamu membuat mereka, para long term customer, ada namanya tuh excited. Kamu bisa memperkuat engagement dengan customer kamu. Selanjutnya kamu harus ingat melakukan setting etalase toko. Jadi biar toko kalian rapi ya. Jadi misalnya mungkin sekarang cewek nih, mereka mau mencari produk ceweknya, pakaiannya sendiri. Saat mereka klik di bagian kiri aja, klik pakaian wanita, mereka udah muncul sesuai dengan kemauan mereka. Selanjutnya apa? Iklan marketplace sendiri, iklan produk, Tokopedia, dan juga display network. Ini masing-masing iklannya sangat berguna banget ya untuk bisa mendapatkan traffic yang berkali-kali lipat. Satu tips buat kalian, kalau sekarang kalian melakukan satu iklan produk nih, kalian tuh kalau bisa sediain budget akan lebih tinggi karena ada namanya momentum iklan atau momentum traffic. Jadi anggapannya pada hari satu, padahal kamu trafficnya udah tinggi nih, kamu matikan pula, trafficnya down. Hari kedua, ketiga kamu aktifkan lagi, tapi dia membutuhkan beberapa hari untuk bisa mencapai tingkat yang tinggi lagi tadi. Jadi artinya apa? Kamu udah melakukan loss opportunity ataupun biaya opportunity cost karena kamu udah kehilangan kesempatan traffic yang padahal bisa lebih banyak lagi gara-gara kamu mungkin mau hemat budget gitu ya. Selanjutnya kamu harus ingat untuk maintenance postingan sosial media dan produk feed juga. Ingat, kamu harus selalu aktif di sosial media biar orang tuh tahu bahwa toko kamu atau brandnya memang aktif, dan kamu harus posting konten baru terus, story juga, dan harus ada engagement, setidaknya ada live streaming lah sama para followers, sehingga tuh komunitas brand kamu akan semakin loyal, kuat, dan semakin besar. Jadi orang nggak bosan sama brand kamu. Itu aja yang perlu kamu tahu. Terima kasih.